setiap pekerjaan yang saya akan jalani, saya yakinkan dulu bahwa ini akan jadi market dan peluang. Makanya saya yakinkan dulu apa yang saya tanam dengan beli bibit 3.500 dari Bandung. Dulu saya beli, saya tanam di lokasi yang ini. Nah, setelah begitu sampai panen, ternyata banyak peminatnya. Kemudian saya penasaran nih, wah lumayan juga ini alat pertama, saya bilang begitu kan. Kalau misalkan kita nanam bisa maksimal dan di perawatan yang bagus, bisa sangat membantu perekonomian. Itu satu batang ini bisa keluar maksimal itu sekitar 8 kilo. Nah, kalau misalkan ini perawatan paling satu batang, satu pohon ini biaya perawatan paling 2.500 kalau pakai tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dari tim YouTuber 1000 Mimpi. Perkenalkan, nama saya Tri Herianto dengan alamat Degolan, Jalan Kaliurang, kilometer 15, Sleman, Yogyakarta. Dalam hal ini di sini saya berbudidaya talas pertama dari awal sampai sekarang sudah hampir 4 tahun lebih sekarang begitu. Awal mula sebelum saya budidaya pertama ini, saya bekerja di suatu perusahaan di kontraktor perusahaan besar di Jakarta, kemudian dari tahun 93 sampai tahun 2012 atau selalu, kemudian saya resign dan kembali ke Jogja. Lalu saya budidaya talas pertama ini begitu. Awal mulanya saya tidak tahu kan, hanya mencoba, bukan mencoba artinya menanam, tapi marketnya saya belum tahu. Nah, saya coba tanam 3.500 batang di lokasi yang satu ini. Nah, setelah begitu sampai panen, ternyata banyak peminatnya, begitu kan. Nah, kemudian, wah, saya penasaran nih, wah, lumayan juga ini alat talas pertama, saya bilang begitu kan. Nah, kemudian saya kembangkan di sini. Ini saya sewa nih tanya, di lahan 2.000 meter. Kemudian saya kembangkan lagi di lahan 1,2 hektar. Nah, ini yang kemarin, 1 minggu kemarin sudah panen. Sebenarnya begini, setiap pekerjaan yang saya akan jalani, saya yakinkan dulu bahwa ini akan jadi market dan peluang. Bagi saya begitu kan. Makanya saya yakinkan dulu apa yang saya tanam dengan beli bibit 3.500 dari Bandung. Dulu saya beli, saya tanam di lokasi yang ini sampai panen dengan usia jarak tanam 7 sampai 8 bulan panen begitu. Awal panen itu saya nggak tahu market. Begitu saya panen ternyata banyak peminatnya. Baru sekitaran Jogja. Belum seluruh Jogja, belum di luar Jogja. Nah, begitu. Makanya saya kembangkan seperti ini. Awal pemasaran hanya lewat antar teman, antar sekitar. Nah, kemudian tahun pertama, tahun kedua begitu sama. Tahun ketiga sampai tahun keempat baru saya keluar. Sampai ke Semarang, Bandung, Jakarta, Bekasi, sama Jawa Timur, bahkan Boyolali, kemudian Semarang. Sampai saat ini sangat menguntungkan. Karena apa ya? Contohnya ini aja. Ini saya lahan sewa. Nah, saya hitung-hitung, saya kalkulasikan masih ada untungnya untuk hasil panen. Yang sebelah sana 2.500 meter, yang ini 2.000 meter, yang sana 1,2 hektar. Sangat kurang, masih sangat kurang. Jangankan itu untuk kebutuhan talas ini, khususnya di Jogja aja. Apalagi kalau misalkan di Jogja sudah buka kuliner untuk khusus talas pertama, sudah nggak bisa mencukupi untuk bahan bakunya artinya. Kalau misalkan nggak diperluas lagi begitu kan, nah, begitu. Dan yang ke depan saya bermitra nanti rencananya. Nah, kemarin saya sudah sharing sama rekan tim untuk membentuk suatu kemitraan, bahkan untuk suatu bentuk pelatihan. Nah, nanti pelatihan itu siapa yang mau bergabung di mitra, nanti akan ada bentuk suatu pelatihan kembali. Setelah pelatihan baru tanda tangan kemitraan seperti itu. Dan hasil panen kita tampung. Yang saya kembangkan di sini ada 3 varian, yaitu pertama 1, yang kedua talas pertama 2, kemudian talas pertama 3. Yang jenis ungu itu talas pertama 3, kemudian yang hijau ini talas pertama 2. Kemudian di batangnya kuning, ada agak kuning, talas pertama 1. Kalau untuk talasnya itu banyak sih ya, Mas. Satu bisa untuk kuliner, segala macam kuliner lah, terutama talas kukus, keripik, segala macam. Kemudian tepung bisa bahan domestik juga bisa. Kalau batangnya ini bisa untuk makan gurami juga bisa, ikut daunnya. Dan nanti saya lagi bikin sampel untuk kulitnya ini nih. Kulit batang talas ini nanti saya lagi bikin sampel untuk kirim ke Korea. Nah, itu nanti sebagai bahan makanan kuliner di sana. Saya kurang paham itu. Saya bikin sampel Mas Yan itu. Untuk harga talasnya per kilo itu kisaran saya jual di angka 8.000 sampai 10.000.
Kalau jenis talas pertama 1, talas pertama 2 itu sebenarnya bukan barang lama ya, tapi ini kan jenis varian baru, varietas baru. Jadi hasil penemuan ilmuwan IPB Bogor. Jadi hasil kawin silang antara talas semir sama talas sutra Thailand. Jadi ilmuwan Bogor yang menemukan jenis varietas talas pertama 1 dengan talas pertama 2. Kalau untuk talas pertama 3 itu sebenarnya jenis talas Papua. Ya sangat mendukung, kalau sekitar masyarakat sini sangat mendukung. Cuman mereka kan lebih ke cenderung ke tanaman jagung, ada ya, kemudian apa namanya cabai ada. Nah untuk yang jenis ini ya bisa ada sebagian. Kalau di sebelah utara sana ada yang nanam, kemudian sebelah barat ada yang nanam dari kelompok kita seperti itu. Kenyamanan bekerja, nah itu. Kalau dulu saya bekerja tidak berat di rumah, nah sekarang sebagai petani kebanyakan di rumah dan lebih rileks, lebih nyaman begitu. Nyaman dulu, tenang pikiran kan begitu. Lihat situasi tanaman subur kan enak kan begitu kan. Untuk masalah hasil itu bisa menghitung kita nanti. Ya kalau masalah-masalah sulit setiap orang pasti ada ya. Untuk saya sendiri ya ketika saya resign itu kan, ketika saya resign harus apa ya saya kerjakan, nah, begitu. Makanya saya harus kembali ke Jogja dan bertani sampai sekarang. Kalau hasil talas ini sebenarnya sangat menjanjikan mas ya, terutama apa namanya itu hasilnya. Kalau misalkan kita nanam bisa maksimal dan di perawatan bagus, itu bisa sangat membantu perekonomian, sangat membantu sekali perekonomian kita, bisa mengangkat taraf perekonomian lah artinya seperti itu. Karena kalau kita bisa apa namanya itu merawat maksimal, itu satu batang itu bisa keluar maksimal itu sekitar 8 kilo, minimal itu 1 kilo. Nah kalau misalkan ini perawatan paling satu batang, satu pohon ini biaya perawatan paling 2.500 kalau pakai tenaga. Tetapi kalau nggak pakai tenaga kan lebih minim lagi seperti itu. Tinggal tergantung petaninya mau seperti apa. Nah, kan? 8 kilo maksimal kalau perawatan bagus. Antara 8 sampai 10.000. Ini kan usia tanaman 7 sampai 8 bulan. Satu kali panen kalau misalkan lahan 1.000 meter itu misalkan di rata-rata dibuat 2 kilo berapa? Kali gitu, sekitar 4 ton lebih kali gitu. Sekitar 4 ton begitu kali 8.000 per kilo. Saya hanya belajar otodidak. Belajar tidak saya punya guru atau segala macam, hanya belajar aja. Selama-lama kan bisa kan begitu. Untuk awal pertama saya nggak ada gagal. Yang penting kita kan bisa belajar lewat media kan bisa itu kan, lewat media sosial, apa kelemahannya kan seperti itu dan kekurangannya apa, penyakitnya apa, nah itu sudah dipelajari. Kalau untuk sekarang kemarin sudah betul saya bentuk apa namanya tim apa namanya untuk pelatihan ya. Nah nanti kalau misalkan ada yang mau budidaya secara luas, nah bibit saya sediakan. Kemudian untuk mengikuti suatu pelatihan, nanti ada program pelatihan nanti, seperti itu. Khusus talas pertama. Saya kisaran jaga bibit ini jaga 1.500 per batang saya jual. Baik pertama 1, pertama 2, pertama 3 sama. Bisa langsung ke WA saya untuk pesan bibit. WA saya nomornya 0877 431 3969. Facebook Trijen Jangka. Facebook saya. Sebenarnya waktu awal tanam saya nggak saya cangkul, hanya saya lubang-lubang, kemudian dengan jarak tanam yang sudah saya tentukan, kemudian cari media apa pupuk organik saya pakai, nah kemudian saya gemburkan seperti itu selama 3 bulan tahap pertama 2 bulan kita gemburkan, kasih pupuk gemburkan, begitu per setiap bulan kita gemburkan seperti itu, timbun nanti ditimbun seperti ini. Tapi yang paling penting jarak tanam jangan terlalu rapat, pakai jarak tanam 80 kali 1 meter minimal. Kalau misalkan saya kebetulan masih ada irigasi kan, kalau misalkan ini tadi malam saya airin air dari irigasi yang paling atas lewat sana. Kalau misalkan air tidak mencukup bisa disiram seperti itu. Bagi para pemuda, kaum milenial maupun ilmuwan segala macam lah artinya seperti itu. Mari kita bertani dan bercocok tanam. Banyak sekali lahan-lahan kosong yang masih belum dimanfaatkan, baik di sekitar rumah kita maupun luas maupun tidak luas. Yang penting kita mau bergiat dan berkarya di lingkungan kita masing-masing dan mempunyai nilai tambah dalam apa yang kita kerjakan. Bagi kaum muda, baik kaum milenial, silakan maju dan berkarya sepanjang masa. Semoga sukses dan berjaya. Terima kasih. Jangan lupa bagi teman-teman dan rekan-rekan sekalian semua yang menyaksikan YouTube 1000 Mimpi, silakan klik dan subscribe dan like dan share ke
berbagai media sosial. Jangan lupa subscribe 1000 Mimpi. Yes!